Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Yandri di pembelajaran tematik tema 5 subtema 3. Yang ini adalah pembelajaran terakhir anak-anak di semester 1 ya. Pembelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari pada hari ini masih sama dengan yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, yakni tentang teks non fiksi. Oke, langsung saja anak-anak. Menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Kosakata dapat anak-anak cari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Peta pikiran ini sudah pernah anak-anak pelajari di pembelajaran sebelumnya, dengan perbedaan teks. Kalau yang di pembelajaran sebelumnya anak-anak membuat peta pikiran dengan menggunakan berdasarkan teks fiksi yang berupa cerita, legenda. Kalau kali ini anak-anak membuat peta pikiran berdasarkan teks non fiksi. Membuat pertanyaan teks non fiksi. Perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut. Kata tanya apa digunakan dengan contoh kalimat seperti apa yang dimaksud dengan ekosistem. Kata tanya mengapa, contoh kalimatnya adalah mengapa ekosistem harus dijaga. Kata tanya di mana, contoh kalimatnya yakni di mana ekosistem air tawar berada. Kata tanya kapan, contoh kalimatnya kapan terjadinya perubahan ekosistem. Kata tanya bagaimana, contoh kalimatnya adalah bagaimana terjadinya perubahan ekosistem. Kata tanya siapa, contoh kalimatnya yakni siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem. Perlu anak-anak perhatikan bahwa kata tanya sebaiknya ditulis di awal kalimat dan jika di awal kalimat maka diawali dengan huruf kapital. Membuat peta pikiran. Setelah anak-anak membuat pertanyaan-pertanyaan tadi, tentu anak-anak sudah mendapatkan jawabannya dari teks yang anak-anak baca. Setelah itu kita bisa membuat peta pikiran. Langkah-langkahnya yakni pertama menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Ide pokok dapat anak-anak cari dari setiap paragrafnya. Dari kalimat utama. Kalimat utama berada di awal paragraf dan akhir paragraf. Bisa di awal atau bisa di akhir. Anak-anak rangkum kalimat utama tersebut, maka jadilah sebuah ide pokok. Kemudian nomor 2 adalah temukan kata kunci pada setiap paragrafnya. Kata-kata kunci tersebut akan berisi informasi-informasi penting dari teks. Kemudian nomor 3, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Nah, setelah anak-anak temukan ide pokok setiap paragraf, maka bagilah paragraf tersebut menjadi sebuah bagan. Ide pokok tersebut sajikan dalam sebuah bagan. Kemudian yang terakhir adalah catatlah informasi-informasi penting dari teks. Nah, di dalam layar terdapat contoh peta pikiran. Ini teksnya tentang teks ekosistem ya judulnya. Nah, bagian pertama anak-anak bisa lihat yakni pengertian ekosistem adalah titik. Nah, di bagian kedua anak-anak dapat menuliskan komponen ekosistem meliputi titik. Kemudian di bagian ketiga keseimbangan ekosistem yakni titik. Kemudian di bagian keempat anak-anak tuliskan contoh ekosistem yaitu titik. Nah, ini adalah ide pokok di setiap paragrafnya. Misalnya di bagian pertama ini paragraf pertama, bagian kedua ini paragraf kedua, bagian ketiga paragraf ketiga, dan bagian keempat adalah paragraf keempat. Anak-anak temukan ide pokok setiap paragrafnya.
Menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan berarti menyarikan atau mencari intisari informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks. Nah, dari gabungan ide-ide pokok tiap paragraf tadi, anak-anak simpulkan, dicari intisarinya apa. Oh, teks non-fiksi yang aku baca berisi informasi tentang apa. Nah, anak-anak berikan kesimpulan, berikan hasil dari teks yang anak-anak baca. Itu namanya menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Kemudian yang terakhir yakni mencari dan menyimpulkan informasi teks non-fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah belajar cara menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Cara menyimpulkan untuk artikel sama dengan menyimpulkan teks non-fiksi. Nah, anak-anak pelajari lagi mengenai teks non-fiksi ini masih berupa mencari ide pokok dari kalimat utama, terus membuat bagan dari bagan-bagan peta pikiran. Ini adalah seputar teks non-fiksi. Anak-anak masih ada waktu 2 minggu lagi untuk anak-anak persiapan PAS. Anak-anak pelajari lagi dari tema 1 sampai tema 5. Lalu anak-anak mencoba latihan-latihan yang ada di MBP. Jangan lupa dilengkapi tugas-tugas yang sudah Bapak dan Ibu Guru berikan, termasuk tugas tema 5 subtema 3 ini yang akan Pak Yanti berikan di Google Classroom di bagian yang lain, di Google Classroom ini, di bagian tugas ya. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Jangan patah arang karena sebentar lagi anak-anak akan mengikuti PAS. Pak Yanti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.